Oke, selamat datang kembali di channel Panji Budi Menjawab. Ini adalah episode yang ketiga. Natura, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Yang pertama ini datanya dari Pak Made Nila. Nah, Pak Made Nila ini di Facebook ya bertanya tentang semuanya tentang air ya. Ini semua tentang air, khususnya ini adalah Subak Aseman. Nah, bagaimana nanti Turah menjawab pertanyaan beliau tentang aliran air yang ada di Subak Aseman ya, permasalahan dan juga solusinya. Yang kedua ini, pertanyaan yang kedua sama juga, itu dari Bapak Ketut Subandi Arte lewat inbox ya. Jadi pertanyaan beliau ini seputaran aliran air dan juga pengolahan air dari PDAM yang selama ini di Tabanan itu sering bermasalah dan sering dikeluhkan oleh masyarakat. Dan sebagian ini saya sedikit informasi dari Perumda Tirta Amata Buana yang hampir setiap harinya itu ada yang mengeluh tentang air yang mati seperti itu. Nah, dari Turah sendiri bagaimana solusinya untuk agar aliran air ya dari hulu ke hilir ini, hilir ke hulu ya? Hulu ke hilir. Ya, hulu ke hilir itu menjadi lebih baik. Bagaimana solusinya, dan yang paling penting adalah dananya itu dapat dari mana? Silahkan dijawab Turah. Baik, terima kasih. Yang pertama itu dari siapa, Arya? Dari Pak Made Nila. Pak Made Nila. Pak Made Nila. Salam Om Swastiastu, Pak Made Nila. Jadi kebetulan kami di Purianom ini adalah penganceng dari Puro Luhur Aseman. Puro Luhur Aseman ini adalah merupakan puro luhur atau puro penyiwian dari Subak Aseman 1 sampai Subak Aseman 6. Jadi begini, kalau mengenai tentang pengairan itu kita harus melihatnya dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama itu saya menyadari bahwa saya sering berkunjung ke beberapa subak. Contohnya adalah Subak di Mambang. Itu Subak Mambang itu saat ini sekarang menjadi subak dengan memanfaatkan air hujan atau subak tak ada hujan. Kemudian subak di Jelije itu saya lihat juga sampai saat ini sekarang menjadi kering karena tidak dapat air, dan beberapa subak lainnya mungkin. Jadi permasalahan tentang air subak ini bisa kita lihat permasalahannya secara menyeluruh. Yang pertama adalah itu jumlah debit air itu harus diaudit ulang. Kita harus tahu sebenarnya apakah jumlah debit air ini cukup untuk mengairi subak yang luasan tertentu. Pertanyaannya adalah subak ini selalu mengalami penurunan. Artinya banyak alih fungsi lahan dari lahan basah menjadi lahan kering atau menjadi lahan perumahan. Tapi permasalahan air selalu juga tetap kurang. Gitu. Jadi kebutuhan airnya menurun, tapi air tetap kurang. Jadi kita harus melihatnya dari permasalahan di ujung dulu. Apakah debit air ini sebenarnya kurang? Nah, kan itu yang belum pernah kita lihat. Jadi kalau seandainya kemudian kita melihat debit airnya cukup, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah infrastruktur pengairan subak ini kurang atau bagaimana? Karena setahu saya juga banyak infrastruktur subak itu masih tradisional, dia hanya berupa gutter gitu saja, berupa tanah, sehingga banyak air itu kemudian hilang atau terhisap ke dalam tanah. Itu. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama, kita harus benar-benar, pemerintah harus punya goodwill dan political will untuk mengatasi masalah pengairan ini. Karena kan kalau kami itu sangat konsentrasi dengan pertanian, pengairan adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang akan ditemui oleh petani. Dan pengairan ini adalah hal yang paling penting. Sehingga ke depan kami itu akan konsentrasi untuk mengaudit kemampuan atau hydraulic load dari air ini, seberapa besar sih sebenarnya kita mempunyai air dan seberapa banyak air yang kita butuhkan.
Sehingga yang kedua, kami akan memperbaiki infrastruktur subak itu berupa pengairan subak, itu akan menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Sehingga kalau air yang ini kita jaga, pengairan sistem subaknya kita perbaiki, kita harapkan tidak banyak air yang terbuang percuma. Jadi itu adalah solusi jangka pendek. Kalau solusi jangka panjangnya, kita tentu juga harus memelihara hutan-hutan yang ada di Tabanan ini, karena sumber air ini sangat tergantung dengan jumlah vegetasi dari tanaman yang ada di puncak. Cuman itu kan permasalahan itu untuk jangka panjang, karena kita menanam pohon sekarang baru bisa akan terlihat 20 tahun kemudian. Nah, sementara petani itu kan membutuhkan solusi yang cepat. Itu satu, kita akan cek jumlah airan airnya, kita cek kualitas infrastruktur pengairan subaknya, kemudian tata kelola pengairan ini harus kita perbaiki. Kita menyadari bahwa subak itu air ini dibutuhkan oleh dua unit besar. Yang satu pertanian membutuhkan air, yang kedua masyarakat juga butuh air dengan PDAM itu. Nah, ini harus dicarikan titik tengahnya. Itu. Yang berikutnya adalah kalau untuk di pertanian, kita juga harus mulai berpikir untuk mendiversifikasi produk pertanian ini. Karena pertanian kan tidak hanya padi, hortikultura juga sangat penting. Justru pertanian padi itu adalah salah satu industri produk pertanian yang profitnya sangat sedikit. Nah, kalau dulu zaman dahulu itu petani itu menanam padi, palawija, kemudian padi. Itu dalam situasi air yang masih cukup. Nah, kalau air itu tidak cukup, apakah mungkin nanti kita bisa putuskan kemudian kita menanam palawija, padi, palawija gitu. Karena palawija ini buah, hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan itu juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik. Itu sebenarnya kita bisa atasi. Berikutnya adalah kita bisa mengurangi gesekan antara PDAM dengan perusahaan perusahaan air minum ini dengan petani, karena ini sama-sama perlu air. Selama ini PDAM itu kan mengambil air itu dari sumber, ya, karena gampang. Jadi tinggal ambil air bersih, ditreatment sedikit saja, kemudian itu dijual ke masyarakat. Nah, ke depan itu kita bisa buat sesuatu yang lebih teknis lagi, bahwa produk yang dijual oleh PDAM ini bisa mengambil dari sumber-sumber air dari permukaan, seperti sungai, seperti di muara sungai. Sekarang banyak teknologi yang bisa merubah air sungai walaupun kotor itu menjadi air bersih. Banyak teknologinya, itu ada ultrafiltrasi, kemudian ada nanofiltrasi, atau yang disebut juga reverse osmosis. Kalau reverse osmosis untuk air tawar itu masih teknologinya tidak begitu ribet sehingga bisa kita aplikasikan. Sehingga ke depan itu subak akan memanfaatkan air sumber, ya, titik-titik air sumber itu, sementara PDAM akan memanfaatkan sumber-sumber air di permukaan, contohnya di sungai atau di muara sungai. Jadi itu bisa terkonsentrasi PDAM itu. Nah, nanti tentu akan kita bisa hitung cost-nya. Per liter kita membutuhkan berapa bisa dijual ke masyarakat. Dan yang paling penting adalah infrastruktur PDAM itu juga harus diperbaiki. Kenapa sekarang PDAM sering bermasalah? Karena pipanya sering pecah. Kenapa bisa pecah? Ya karena spek pipanya itu sudah tidak sesuai dengan standar internasional. Saya masih melihat pipa-pipa PDAM itu memakai PVC atau pipa polyvinyl klorida itu yang biasa. Nah, pipa PVC itu adalah pipa yang tidak untuk food grade, bukan untuk kegunaan air minum. Sekarang ini PDAM itu kalau di Indonesia itu mereka sudah memakai namanya HDPE atau high density polyethylene. HDPE ini yang bagus karena apa? Dia sangat kuat, tahan dengan cuaca, tahan panas, dan memang diperuntukkan untuk food grade water gitu, atau
penyaluran air untuk yang food grade yang bisa untuk dikonsumsi. Yang perlu juga dihitung adalah seberapa besar diameter pipa-pipa saluran utamanya itu. Karena kan pipa-pipa yang sekarang itu adalah warisan dari pipa-pipa zaman dahulu. Ada bahkan dari zaman Belanda itu masih dipakai sampai sekarang. What? Kapasitasnya tetap, konsumsinya ini tambah banyak. Bayangkan berapa sekian puluh tahun itu penduduk Tabanan sudah sekian kali lipat dan kebutuhan air itu semakin meningkat. Sehingga wajar kemudian bahwa air itu selalu kurang pada saat peak, ya. Peak penggunaan air itu adalah pada saat pagi, pada saat orang mandi pagi, kemudian sore pada saat mereka mandi sore. Itu biasanya kalau dari teknis itu kelihatannya begitu. Jadi peaknya jam 6 sampai jam 8 tuh peaknya tinggi, jam 12 menurun, jam 4 sampai jam 7 malam tuh peak lagi. Nah, itu kalau di istilah teknisnya kita sebut sebagai load hidrolis atau kebutuhan air pada saat tertinggi. Nah, itu harus dihitung ulang, harus diaudit ulang nih. Contoh ini satu unit PDAM ini yang melayani satu kecamatan harus dihitung berapa sih jumlah sambungan di kecamatan itu, rata-rata pemakaian air per rumah tangga itu berapa, sehingga berapa jumlah air yang harus disediakan. Kalau sudah tahu berapa jumlah air yang disediakan, berapa sih mainline ukuran pipa yang harus dipasang, dan tentu saja pipa-pipa ini harus sudah diganti dari PVC menjadi HDPE karena untuk mengurangi resiko pecah. Nah, sekarang ini saya sering lihat bahwa pipa mainline dari PDAM itu sering pecah, dan dari foto-foto yang beredar saya lihat bahwa pipa-pipa mainline dari PDAM ini masih menggunakan pipa PVC yang sudah tidak layak lagi dipakai untuk standar kita. Jadi ke depan inti dari permasalahan ini apa? Ya, goodwill dan political will pemerintah. Satu, pemerintah harus serius menangani pertanian sehingga dia serius untuk menangani permasalahan air untuk para petani. Dari sumbernya, kemudian dari infrastruktur subaknya. Untuk PDAM, pemerintah juga harus serius karena air itu adalah salah satu hal pokok yang harus dinikmati oleh rakyat Tabanan. Itu, jadi pemerintah harus memakai tenaga yang profesional. Jadi PDAM atau perusahaan daerah air minum dulu namanya, sekarang Perusda ya. Perusda ini harus meng-hire orang-orang yang profesional, orang-orang yang memang mengerti tentang bagaimana mengelola air ini, paling tidak mengerti tentang mechanical, mengerti tentang hidrolika, dan kemudian sudah profesional dalam urusan penyediaan air kepada di masyarakat. Jadi itu semua tergantung dari seberapa serius pemerintah ingin mengatasi masalah ini. Itu karena kami punya prinsip jujur, profesional, dan kerja keras. Nah, ini kami akan memilih orang-orang yang mengelola Perusda air minum ini adalah orang-orang yang memang capable, orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya kapasitas untuk mengelola itu. Jadi kami akan memilih berbasis kompetensi, tidak berbasis kedekatan, tidak berbasis yang lain-lainnya. Kita akan melihat orang-orang yang kita tetapkan di sana adalah orang-orang yang kompeten. Kami akan memberikan target kepada direktur Perusda perusahaan air minum ini. Kami akan memberikan target untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Tabanan, karena itu merupakan hal pokok. Ketersediaan air di rumah tangga itu wajib. Tidak hanya, sebenarnya masalahnya kalau mau lebih bagus tidak hanya itu. Jadi satu, air itu harus berkualitas, itu layak. Yang kedua, volume airnya itu harus tepat, ya, keberapa kebutuhannya. Setahu saya satu keluarga itu satu orang itu membutuhkan 200 liter per hari. Jadi kalau ada keluarga punya 5 anggota keluarga, dia minimal membutuhkan 1 kubik atau 1000 liter per hari. Nah, plus 30% cadangan berarti sekitar 1,3 meter kubik per hari. Itu harus dihitung, dan yang memimpin atau mengelola PDAM harus tahu itu, sehingga dia benar-benar tahu berapa besar air yang harus disediakan. Yang kedua, tidak hanya jumlah, tidak hanya loadnya,
tapi juga tekanan. Banyak orang mengeluh karena tekanan air itu kecil sekali. Nah, ini tekanan ini juga harus diperbaiki. Jadi loadnya harus kita tahu, berapa bar tekanan di setiap titik-titik PDAM itu juga harus tahu. Yang ketiga adalah ya tentu kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga sumber-sumber mata air. Karena air yang akan kita pakai besok adalah air dari sungai, sehingga sungai itu harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh sekarang orang membuang limbah ke sungai, karena sungai itu akan kita pakai untuk air minum. Itu kita tidak mau berebutan lagi dengan sumber-sumber air untuk petani. Yang terakhir adalah ada beberapa embung atau dam-dam kecil yang ada di Tabanan. Salah satunya Lembung Telaga Tunjung. Justru di Subak di Mambang itu mengeluh bahwa semenjak ada embung ini, Telaga Tunjung ini justru mereka tidak pernah dapat air. Itu masalahnya di mana? Kita akan investigasi. Saya yakin kalau kita serius menginvestigasinya, kita lihat masalahnya di mana, kita bisa perbaiki dan kita bisa sesuaikan. Kita sesuaikan apa yang ada jumlah air ini dengan kebutuhan kita dan kemudian kita perbaiki. Itu. Jadi ada nanti rencana jangka pendek, ada rencana jangka menengah, ada rencana jangka panjang. Jadi begitu. Kalau sudah begitu, saya yakin permasalahan tentang air di Subak dan permasalahan air di PDAM ini akan segera selesai. Terima kasih.